حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa muallimina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Allahumma urzuqna al-ikhlas والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita malam hari ini hadir di Masjid Al-Falah untuk beribadah dan mengkaji Al-Islam. Semoga bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam hari ini bertemakan dunia hanyalah jembatan menuju tujuan. Jadi Allah menciptakan dunia ini bukan untuk kita huni, tetapi untuk kita jadikan jembatan sampai kepada tujuan. Nah, orang yang sampai kepada tujuan dan pada waktu sampai di tujuan itu sukses, itu adalah orang yang bisa memanfaatkan dunia. Untuk apa Allah menciptakan kita? Jawabannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Dan beribadah itu untuk Allah, menuju Allah. Kalau orang beribadah tidak menuju Allah, bukan untuk Allah, namanya bukan ibadah. Maka amalan yang sangat mendasar harus kita perhatikan, yang itu diperankan oleh hati kita, yaitu niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Al-hadits, ya. Jadi semua amalan itu bergantung pada niatnya. Anda malam hari ini ke masjid, niatnya apa? Harus ada di sini. Sholat setiap hari, niatnya apa? Kalau orang sholat sekedar ini kewajiban saja, oh, saya orang Islam, nggak sampai sholatnya. Sholat itu, kata Rasulullah, idza shalla ahadukum fa innama yunaji rabbah. Orang itu kalau melaksanakan ibadah sholat, dia bermunajat. Apa bermunajat itu? Bermunajat itu adalah menyuarakan apa yang diinginkan, menyuarakan apa yang harus dibaca dalam ibadah, yang mendengar hanya Allah dan kita sendiri. Itu namanya munajat. Tapi kalau berteriak, itu memanggil. Jadi ada yunaji, ada yunadi. Kalau yunadi itu seperti muadzin, memanggil orang, ya. Nah, orang yang sholat itu bermunajat kepada Allah. Maka kita diberi fasilitas, diberi oleh Allah berbagai macam nikmat. Tubuh kita sehat, itu semata-mata untuk beribadah. Nah, kemudian untuk bisa beribadah, ya kita memerlukan perlengkapan, memerlukan dunia. Oleh karena itu doa yang paling banyak dipinta oleh Rasulullah di hadapan Allah dan dianjurkan kita meniru beliau, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi ya Allah, berilah kami kehidupan di dunia ini yang baik
Dan tidak mungkin orang bisa menikmati dunia dengan baik dan benar kecuali berilmu. Inilah perlunya kita belajar itu. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, "Alaika bil ilm, fa innal ilma khalilul mu'min." Kalian harus selalu ilzam, ya. Alaika itu menunjukkan melakukan senantiasa sebanyak mungkin. Jadi alaika bil ilm, kamu harusnya belajar dan belajar dan belajar. Li'annal ilma khalilul mu'min. Kata Rasulullah, karena ilmu itu sahabat karibnya orang yang beriman. Nah, dengan ilmu itulah kita bisa menggunakan dunia ini dengan benar dan baik, akhirnya nanti lulus di akhirat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis ini diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ini putra Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika Abdullah ini bercerita di dalam hadis itu, saya ditepuk bahu saya begini oleh Rasulullah, dan beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Wahai Abdullah, apakah ini untuk Abdullah? Untuk kita semua. Nasihatnya disampaikan kepada Abdullah sampai ini sekarang sudah hampir 15 abad sudah, ya. Untuk kita. Kata Nabi, hidup di dunia ini jadilah seperti orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Jadi dunia ini jembatan saja, perjalanan. Misalnya kita mau ke Madura, ya kita lewat, kemudian lewat jembatan Suramadu sampai di Madura. Jadi yang penting ini bukan perjalanannya. Bukan kita harus berlama-lama di sini sampai pada tujuan. Nah, tujuan yang sukses, orang yang sukses itu tujuannya sampai surga. Karena kalau sudah kita wafat, cuma ada dua alternatif saja, surga atau neraka. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang saya bacakan tadi, jadilah hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Abiru sabil. Abiru sabil itu orang yang mengembara menuju Allah. Ada juga riwayat yang lain ditambahkan wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Dan persiapan diri Anda itu nanti Anda pasti menjadi penghuni kubur. Sehingga dikatakan dalam nasihat oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini orang cerdas karena dididik oleh Rasulullah sejak kecil. Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi khalifah yang keempat. Beliau mengatakan, ad-dunya daru mamar wal akhirah daru makar. Dunia itu tempat kita berjalan saja. Dan akhirat nanti kita menjadi orang yang akan berlama-lama tinggal di akhirat, bahkan tidak terbatas itu, unlimited selama-lamanya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar wal iyadu billah. Jadi sebenarnya orang yang hidup tidak berpikir, tidak mempersiapkan diri untuk akhirat itu orang bodoh saja. Kita tidak tahu perjalanan saya dan Anda ini masih berapa lama, kita nggak tahu. Tapi kan contohnya sudah tiap hari kita lihat. Dan mati itu tidak harus tua. Mati itu tidak harus sakit. Anda masih ingat kira-kira 3 tahun yang lalu tragedi di Kajuruhan di Malang itu? Katanya yang meninggal itu kira-kira 400 atau 500 orang itu. Kira-kira 150 dari mereka itu masih muda-muda. Coba Anda bayangkan itu, ya. Hidup cuma dua katakan 25, 35 lalu meninggal dunia.
Andaikan hidup ini 100 tahun ya, itu pun pendek. Di sini yang paling tua berapa usianya? Bapak usianya berapa, Pak? Berapa? 71. 71. Masih ingin berapa lagi? Kira-kira 71 ya. Bapak ini kira-kira sisanya dengan yang sudah dilewati kira-kira panjang mana kira-kira? Kalau misalnya sama, berarti nanti wafatnya usianya 142. Kalau sama. Yang banyak kan tidak sama tuh. Bisa 1 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Tapi kan pasti mati. Makanya Rasulullah SAW itu kepada para sahabat seringkali mengingatkan aktsiru min dzikri hadimil ladzat, kata Rasulullah, yang banyak Anda itu berpikir tentang sesuatu yang mensirnakan semua kelezatan duniawi ini, al-maut, kematian. Sekarang ini kan banyak koruptor. Banyak apa enggak? Banyak sekali. Iya kan? Mereka itu tidak berpikir mati, berpikir hidup aja. Yang dipikirkan kehidupan. Pokoknya saya harus hidup enak, gitu aja. Uangnya dari mana, tidak penting. Pokoknya saya dapat uang. Ini orang yang tidak berpikir mati. Makanya penting sekali kita berpikir mati. Ini orang yang selalu berpikir mati. Kalau sholat selalu bisa jadi ini sholat saya yang terakhir. Nanti Anda khusyuk sholatnya itu. Dan orang kalau sudah frame berpikirnya itu, saya harus mati dengan baik dan masuk surga, maka dia akan berhati-hati. Tidak mau mengambil haknya orang, tidak mau makan haram. Karena semua nanti ada urusannya. Nah itulah iman. Itu iman. Maka kajian hari ini saya ingin mengajak semuanya untuk berpikir, melihat dunia ini dengan ilmu yang benar. Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Orang yang ingin menikmati dunia, dalam tanda petik ya, harus punya ilmunya, harus tahu apa hakikat dunia itu. Al-Quran mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu sekedar kesenangan yang menipu, dan nanti pasti dunia itu habis. Kalau Anda beramal, ini malam hari ini kita duduk di masjid, kemudian diskusi agama seperti ini nanti ada hasilnya di akhirat. Tapi kalau Anda menikmati makanan, ya sudah habis makanan itu. Anda punya uang, Anda belikan apa? Hobi Anda, bangun rumah dan sebagainya, ini ya bisa dinikmati sebentar saja. Sebetulnya tidak dimiliki itu, tidak dimiliki secara hakiki. Anda bangun rumah. Berapa lama Anda bisa menikmati rumah itu? 10 tahun, 20 tahun, pasti ditinggal kan? Jadi pada akhirnya bukan milik kita. Jadi kalau Anda membangun rumah, itu sebetulnya Anda cuma nyewa saja selama Anda hidup. Ada yang rumahnya bagus, dinikmati, ada yang rumah gubuk. Sama saja. Ini nikmat, tapi ini gubuk. Ini mati, ini juga mati. Yang rumah gubuk ini, yang rumah kecil katakan begitu, kalau uangnya halal, kemudian dia makannya halal, dia menikmati surga yang sebenarnya. Yang rumahnya besar ini, kalau dari korupsi, apa enaknya ini? Sebentar. Dan orang, dunia itu sifatnya ya, misalnya Anda ingin punya mobil, kemudian Anda beli mobil, nikmat sekali ya. Kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah biasa. Nggak terlalu seperti pada waktu kita masih ingin. Malah ingin yang lebih bagus lagi. Ingin yang lebih bagus lagi, itu dunia. Maka kalau orang itu bertumpu pada dunia, pasti sulit. Tetapi kita memerlukan dunia. Nah, bagaimana kita mengerti hakikat dunia? Bertanya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin masaqallahu al-kafira syarbata ma'."
Kalau saja dunia, kata Rasulullah, itu dinilai oleh Allah seperti satu sayap nyamuk. Bukan nyamuk loh, satu sayap saja. Anda lihat nyamuk ya, kan ada sayapnya dua kan? Itu dijadikan perumpamaan oleh Rasulullah. Andaikan dunia itu dinilai oleh Allah seperti satu sayap nyamuk, orang kafir dan dikasih minum walaupun satu gelas. Jadi jangan heran kalau orang nggak pernah sholat, orang suka korupsi, mendolimi rakyat, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Itu nilainya kecil sekali bagi orang yang mengerti dunia. Bagi orang yang mengerti dunia. Sampai Rasulullah memberi perumpamaan, andaikan dinilai seperti satu sayap nyamuk, maka nggak diberikan kepada orang kafir walaupun satu gelas. Tapi orang Arab kafir bisa menikmati macam-macam. Kalau toh bisa mereka menikmati setahun, 10 tahun, 30 tahun, mati juga. Habis, selesai. Mana Fir'aun? Tinggal sejarah saja. Mana Karun? Anda pernah dengar orang kaya di zaman Nabi Musa namanya Karun. Sombong orangnya. Sombong, memamerkan kekayaannya. Ya, dulu nggak ada almari besi, nggak ada bank, jadi uangnya itu ditaruh begitu aja lah. Sehingga almarinya banyak. Di dalam Al-Quran diceritakan Karun itu memamerkan kekayaannya dan ada orang yang bagian membawa kuncinya saking banyaknya ini. Semua orang melihat ini orang kaya luar biasa dan dia sombong dengan kekayaannya itu. Apa yang terjadi? Wa khasafna bihi wa bidarihil ardha. Oleh Allah Karun dan kekayaannya dimasukkan ke dalam tanah. Itu namanya likuifaksi. Anda pernah dengar di Gorontalo ya, kira-kira 3 tahun yang lalu ada tempat kemaksiatan yang oleh Allah dimasukkan ke dalam tanah. Pernah dengar itu? Apa namanya? Ya itu. Di situ tempat orang mabuk-mabukan dihabiskan oleh Allah. Jadi Allah mengingatkan kita ini begitu zamannya Karun dulu. Jadi sampai sekarang kalau orang itu menemukan di dalam tanah barang yang berharga namanya harta Karun kan? Karena disirnakan oleh Allah. Kayanya bagaimanapun. Anda lihat di Mesir. Kekayaannya Fir'aun itu masih bisa dilihat itu. Permata-permatanya di museum. Orangnya masih ada. Sudah 5.000 tahun lebih. Itu dunia. Maka tidak mungkin orang bisa menikmati dunia dalam tanda petik. Menikmati dunia dalam tanda petik ya. Nah, kecuali dengan ilmu. Harus mengerti apa hakikat dunia ini. Apalagi akhirat. Nggak mungkin orang bisa mengerti tentang akhirat kecuali dengan ilmu, belajar. Gimana sih akhirat itu? Bagaimana caranya saya supaya bisa menikmati akhirat? Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menjelaskan tentang dunia ini. Di antaranya surat Al-Ankabut. Coba Anda lihat surat Al-Ankabut kalau Anda bawa HP. Surat yang ke-29 ayat 64. Ayatnya nomor 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan duniawiya ini kecuali lahu wa la'ib. La'ib itu permainan, lahu itu yang melalaikan saja. Kalau sudah melalaikan itu urusannya dengan hati. Banyak orang terlambat sholat karena lalai. Main-main komputer, nonton sepak bola, akhirnya terlambat sholatnya. Lahu. Orang-orang yang menghabiskan waktunya di kafe-kafe itu namanya lahu. Lahwun. Ya. Hilang, sirna begitu saja. Walaib. Laib itu permainan. Jadi biasanya yang suka main itu apa? Siapa yang suka main itu? Anak-anak kan? Anak-anak itu main. Kalau ada orang tua misalnya main, ya namanya orang tua yang anak-anak itu. Misalnya mobil, ya mobil-mobilan. Iya kan? Main itu
nggak ada titik akhir yang bermanfaat. Sirna main-main itu dunia. Apapun di dunia ini. Orang mengejar jabatan misalnya, dunia. Berapa lama dia menikmati jabatan itu? Dikasih fasilitas macam-macam. Belum tentu kalau tidak kena KPK. Di dunia saja sudah sulit. Apalagi di akhirat. Tapi dikejar kan. Semua orang ingin kaya. Anda lihat orang kaya-kaya itu. Apa Anda kira menikmati? Kita yang melihat, enak bener ya. Rumahnya bagus. Mobilnya bagus. Tapi orang itu kalau tidak pakai Islam, nggak mungkin. Dia pasti gelisah. Orang kaya yang tidak pakai Islam, pikirannya jangan sampai kekayaan saya menurun. Pada akhirnya mati juga. Maka Al-Quran ini luar biasa. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa anna ad-daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Hayawan di sini bukan hewan, tapi kehidupan yang sejati. Seperti ridwan. Ghafara, ghufran. Namanya itu sigha mubalaghah dalam istilah bahasa Arab. Maka Allah menggunakan kata hayawan di sini dari kata al-haya. Al-haya itu kehidupan. Tapi kehidupan yang sejati itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Dan di dunia ini sekedar lahwun wa la'ibun wa anna ad-daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan yang sejati itu di akhirat nanti. Walau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Dan banyak orang yang tidak tahu. Dan sifat dari dunia ini, seperti saya katakan tadi, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata itu kenikmatan yang di situ banyak tipu dayanya. Kenikmatan di dunia ini banyak tipu dayanya. Oleh karenanya Allah juga mengingatkan kita, ya ayuhan nas, inna wa'dullahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Kenapa banyak orang tidak yakin dengan janji Allah? Itulah harga iman. Ya. Jadi iman itu rohnya atau yang menentukan kualitas iman itu namanya al-yaqin. Contoh yang paling gampang itu sodakoh aja Pak. Sodakoh. Kenapa banyak orang berat sodakoh? Betul apa salah itu? Hah? Benar. Kenapa? Kenapa kok berat? Kenapa berat? Karena tidak yakin. Dan orang kalau dia tidak pakai agama dan tidak melawan nafsunya, pasti berat sodakoh. Walaupun dia kaya raya. Sehingga dikatakan di dalam hadis Rasulullah mengatakan as-shadaqatu burhan. Sodako itu bukti bahwa Anda itu beriman. Jadi orang beriman ini tingkat ya. Marotib. Saya sering mengumpamakan iman itu seperti lampu pijar ini loh. Lampu pijar itu ada yang 5 watt, ada yang 10, ada yang 100, ada yang 1000 watt. Ya kan? Nah, kalau orang itu imannya cuma 5 watt, nggak bisa dia melihat kebenaran yang dijanjikan oleh Allah itu. Kalau 100 watt masih lumayan, tapi kalau 1000 watt, itu yang orang lain nggak lihat, dia lihat. Tapi ada juga orang yang imannya itu sudah 5 watt terus pakai giliran mati, lampu mati. Nyala, mati. Begitu mati sudah nggak beriman. Kenapa kita harus sholat setiap hari? Supaya imannya terus bisa menyala. Nah, kalau Anda kuat imannya, wattnya itu besar ya, Anda melihat sodako itu bukan kurangnya uang.
bukan kurangnya uang, tapi janji Allah. Makanya dikatakan kalau betul Anda itu beriman, bersedekahlah. Semakin tidak kuat Anda itu atau semakin berat Anda itu bersedekah, berarti itulah nilai iman Anda. Kalau orang sudah kuat imannya, dia yakin. Karena Rasulullah mengatakan, "Mana qasamalun min sedekah. Bal yazdadu, bal yazdadu, bal yazdad." 3 kali. Kata baginda Rasulullah, hartamu kalau disedekahkan tidak berkurang. Tapi tambah. Tambah, tambah. Nah tinggal yakin apa enggak? Kalau orang yakin, dia berlomba untuk bersedekah itu. Coba lihat sahabat Nabi itu. Sahabat Nabi itu adalah, kalau istilah sekarang itu, aulia yang tertinggi nilainya sesudah Rasul, ya para sahabat itu. Yakin sekali. Sehingga mereka itu kalau bersedekah sudah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar itu pernah Rasulullah SAW pada waktu akan mengumpulkan dana untuk perjuangan, para sahabat diundang untuk bersedekah. Datang sahabat, meletakkan uangnya, kemudian ya Rasulullah, hadza fi sabilillah. Ada yang 10%, ada yang 25% dari hartanya. Kemudian Sayyidina Umar datang dan menyerahkan separuh bagian dari hartanya. Itu Sayyidina Umar. Jadi dia pulang menghitung uangnya, misalnya uangnya ada 100 itu dibagi 2. Ini karena Rasulullah memerlukan biaya untuk perang, untuk perjuangan, diserahkan separuh bagian, 50%. Zakat itu cuma 2,5% loh. Itu aja banyak orang nggak keluarkan zakat. Sayyidina Umar mengeluarkan 50%. Kata Sayyidina Umar, sekarang ini saya akan berjuang untuk mengungguli Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar itu kalau bersedekah luar biasa. Setelah semuanya sudah bersedekah, datang Sayyidina Abu Bakar menyerahkan uangnya. Kalau Sayyidina Umar tadi 50% ya, Sayyidina Abu Bakar diserahkan seluruhnya. Jadi uang yang ada di rumahnya ini diserahkan. Ketika Sayyidina Umar menyerahkan 50%, Rasulullah mengatakan, "Ma tarakta li ahlik ya Abu Bakar." Ya Umar, Umar dulu ya. "Ma tarakta li ahlik ya Umar." Untuk keluargamu kamu tinggali apa? Nisfahu ya Rasul, separuhnya. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar menyerahkan semuanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ma tarakta li ahlik ya Abu Bakar?" Tahu jawabannya Sayyidina Abu Bakar, "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dan setelah itu, semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Inilah iman. Inilah keyakinan. Sayyidina Abu Bakar itu pernah bertanya kepada Rasulullah, doa apa ya Rasulullah yang penting untuk saya pintakan di hadapan Allah sesudah sholat? Nabi mengajarkan, ya Abu Bakar, salullah al-yaqina wal mu'afah. Wa ma utiya ahadun ba'dal imani khairun minal afiyah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar, setelah habis sholat, mintalah kepada Allah al-yaqin. Allahumma inni as'aluka al-yaqin. Keyakinan. Wal mu'afah. Afiyah. Bukan sehat, tapi afiyah. Kalau dalam bahasa kita kan sehat walafiat. Kalau sehat itu tubuh saja, kesehatan ini. Tapi afiyah ini, afiyah hartanya, afiyah badannya, afiyah keluarganya, afiyah bisnisnya, afiyah seluruh urusannya, bidini wad dunya wal akhirah. Agamanya tidak dikotori dengan kemusyrikan, itu termasuk dalam afiyah. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa ma utiya ahadun ba'dal imani khairun minal afiyah. Tidak ada pemberian Allah sesudah iman yang melebihi afiyah. Jadi kita perlu minta kepada Allah
keyakinan. Habis sholat, kalau Anda bisa menirukan redaksinya dari Nabi, Allahumma inni as'alukal yakin. Allahumma inni as'alukal yakin. Kalau nggak bisa, ya Allah, saya minta supaya keyakinan saya setiap hari semakin baik. Nah, kalau sudah seperti itu, maka hidup ini akan menjadi mudah. Yang membuat orang itu tidak rajin beribadah, tidak berani bersedekah, itu adalah iman. Dan iman itu ditentukan oleh keyakinan. Nah, kalau kita belajar agama seperti malam hari ini, agar kita mengerti, maka kita nanti tidak salah dalam memanfaatkan dunia ini. Bahwa dunia itu sebenarnya jembatan saja. Al-hayat dunyawiyah, hayat i'dadiyah, lil hayatil akhirah. Kehidupan di dunia ini sebetulnya adalah persiapan untuk menikmati kehidupan yang sejati di akhirat nanti. Para ulama mengatakan, inna man kana qablakum kanu yaj'aluna ad-dunya ma fadala min akhiratih. Dulu ahlus salaf, apalagi sahabat tabi'in, kalau kita ini sudah berapa ratus tahun itu antara ya, mereka itu menikmati dunia dari sisa urusan akhiratnya. Jadi hidup ini untuk membenahi akhirat, sisa waktunya untuk dunia. Kalau sekarang urusannya dunia, sisanya baru untuk akhirat. Sholat sisa waktu. Mengikuti pengajian seperti ini, ya kalau koper itu tadi. Baca buku agama di rumah, belum tentu. Kalau Anda tidak mengikuti ceramah seperti ini, lalu sibuk, apalagi orang-orang yang sibuk dunia-dunia itu. Para politisi tiap hari berpikir bagaimana supaya saya bisa jadi orang pangkat, bisa jadi pejabat, itu terus di sininya. Nah, itu yang menyebabkan sholat kita tidak khusyuk. Anda mau ikut training sholat khusyuk silakan. Tapi selama hidupnya itu didominasi oleh dunia, nggak mungkin khusyuk. Baca Al-Quran. Surat Al-Mu'minun. Coba silakan dibuka surat Al-Mu'minun. Ayat yang pertama berbunyi, Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. 3 ayat saja. Telah sukses orang yang beriman. Kita semuanya beriman. Alhamdulillah. Kalau nggak beriman nggak sholat kita. Sholat ini tanda keimanan yang utama, sholat. Tapi untuk bisa beriman seperti lampu merkuri di jalanan itu, ini perjuangan yang tidak boleh berhenti. Telah sukses orang yang beriman. Sifat pertamanya, alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Mereka kalau sholat khusyuk. Saya sering ditanya, Pak, bagaimana caranya sholat khusyuk itu? Jawaban saya, setiap saya akan sholat, saya minta tolong pada Allah. Ya Allah, semoga sholat saya hari ini lebih baik dari kemarin. Sebentar lagi kita mau sholat isya. Anda berdoa, ya Rabb, semoga sholat isya saya ini lebih baik dari sholat maghrib saya tadi. Berjuang begitu. Nah, kalau asal sholat, apalagi orang-orang yang sholat cepat, banyak di masjid sholat cepat. Itu bukan sholat, itu olahraga itu. Banyak orang sholat cepat. Seperti tadi sudah saya katakan, sholat itu bermunajat kepada Allah. Nah, kemudian setelah disebutkan bahwa orang sukses itu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Al-laghwu itu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu laghwu. Mohon maaf saya sering menggunakan walaupun barangkali tidak semua ya. Umumnya orang-orang yang menghabiskan waktu di kafe-kafe itu cuma ngobrol-ngobrol aja. Nanti mungkin beli kopi 1 cangkir, duduknya 2 jam. Itu lagu namanya. Ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sini. Dan orang kalau sudah terlalu banyak lagu, nggak mungkin sholatnya khusyuk.
Karena orang yang bisa sholat khusyuk itu adalah orang yang menghitung waktunya dan selalu dia ingin memproduksi pahala dalam kehidupannya. Harusnya seperti itu kalau kita ingin sukses. Maka jembatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang namanya dunia ini harus kita gunakan untuk memproduksi pahala yang sebanyak-banyaknya agar nanti di akhirat kita lulus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, itu tidak mau. Anda lihat saja. Di kampung-kampung biasanya di depan kampung itu ada gerdu gitu ya. Ya tempatnya orang-orang kungku-kungku, merokok, ngobrol, itu lagu. Itu lagu itu namanya. Itu lagu. Dan ada orang yang menikmati betul itu ngobrol-ngobrol macam-macam sampai berjam-jam merokok dan terus begitu minum kopi. Ini orang-orang yang sholatnya khusyuk itu menghitung waktunya. Waktu sholat Jumat kemarin, 2 Jumat yang lalu saya khutbah di sini kan saya bicara tentang waktu. Kalau orang itu cerdas, dia akan menggunakan waktu untuk memproduksi pahala sebanyak-banyaknya. Saya beri contoh yang sering kali saya sampaikan dalam ceramah. Saya kebetulan saya naik mobil dari rumah ke sini. Dan saya tidak nyetir. Saya duduk aja. Itu namanya al-faragh, waktu senggang. Saya pulang dari sini nanti sampai di rumah kalau macet kadang-kadang setengah jam. Kalau nggak macet mungkin 15 menit atau 20 menit. Kadang-kadang lebih lama lagi kalau macet. Ini namanya al-faragh, waktu senggang. Untuk apa? Kalau misalnya saya cuma duduk begini aja, nonton, lihat sana, lihat sini, rugi. Rugi. Bagaimana caranya orang yang ingin kaya di akhirat? Digunakan untuk belajar. Kalau bawa buku belajar. Kalau tidak, Anda berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Anda bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa itu? So, kuliah subuh hari Sabtu yang lalu, hari Ahad yang lalu, saya kuliah subuh di dekat airport sana. Di Sedati sana. Dari rumah saya sampai situ subuh, itu perjalanannya kira-kira setengah jam atau 25 menit lah. Itu saya diantarkan sama 2 orang itu, mereka ngobrol macam-macam, saya bawa tasbih saja subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini produksi pahala. Kalau Anda ingin kaya di akhirat, jangan membuang waktu sia-sia. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, iyyakum wa kathratil kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratil kalam bi ghairi dzikrillah yuksil qulub. Wa inna ab'adan nasi ila Allah al-qalb al-qasi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian, jangan terlalu banyak berbicara tanpa disisipi dengan zikir. Karena kalau orang itu berbicara 2 jam, 3 jam, nggak ada zikirnya, nggak ada subhanallah, alhamdulillah, nggak ada. Itu kalau lama terus setiap hari seperti itu, hatinya beku. Itu namanya qalbun qasi. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya beku. Saudara-saudara, hati itu seperti ini loh. Anak kecil itu bersih, tidak ada dosanya anak kecil. Kita dulu begini. Kita dulu seperti ini, namanya tabula rasa. Kalau orang berbuat dosa lalu ada titik hitam di sini. Kalau Anda setelah dosa kemudian Anda istighfar, bertobat, hilang. Tapi kalau dibiarkan, tambah lagi titik. Dosa lagi, titik. Kalau terlalu banyak titik ini, akhirnya hitam. Kalau hitam, beku, namanya qasi. Al-qalbul qasi. Qalbul qasi itu sudah sulit dinasehati. Sulit menikmati majelis taklim seperti ini. Dan kalau seperti itu berlama-lama, na'udzubillah min dzalik. Untuk bisa mendapatkan husnul khotimah, wallahu alam. Tapi kecil kemungkinannya, harus dibersihkan. Kesimpulannya, mari kita terus belajar al-Islam.
Belajar al-Islam, manfaatkan dalam kehidupan Anda, dan gunakan setiap ada kesempatan waktu untuk cari pahala. Makanya berkali-kali dalam ceramah di sini saya mengingatkan yang banyak berzikir dalam hidup ini, yang banyak bersalawat, yang banyak bertasbih, subhanallah. Supaya apa? Supaya Anda kaya nanti di akhirat. Dengan demikian kita akan menikmati dunia yang baik dan akhirat masuk surga insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Saya mohon maaf, semoga Allah meridhoi apa yang kita laksanakan malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.